Natmoy, Ya. Ya. jujur gue baru tahu nih ya, ternyata di luar sana tuh ada beberapa masyarakat lokal yang percaya akan kehadiran kuntilanak hijau. Hmm. Nggak tahu ini akan jadi kayak gimana wujudnya, tapi pas dengar kata hijau, yang ada di pikiran gue sih langsung mengarah ke sosok yang identik juga sama warna itu, Hmm. yaitu sosok Nyi Roro Kidul, si Oh. Ratu Iya. Pantai Selatan itu kan. Dan ternyata bener Natmoy, ternyata emang ada irisannya. Ini cerita tentang novel ya, yang kebetulan pas dulu sempat pergi liburan ke daerah pesisir selatan Jogja, tepatnya di sebuah dusun kecil yang gak mau disebutin namanya. Oke. Tapi tempatnya itu di antara Bantul dan Kulon Progo. Cerita tentang sosok hijau yang selalu memanggil dari arah laut. Ini gue bacain ceritanya ya. Hmm. Di sini novel nggak sendirian. Dia ditemenin sama dua orang temennya. Namanya Dimas dan juga Argani. Mereka bertiga ini pada dasarnya emang punya hobi yang sama, yaitu traveling. Sekaligus motret pemandangan atau apapun yang ada di tengah perjalanan mereka. Terus ada satu waktu, lupa sumber dari siapa, tapi intinya mereka ini dapat saran ide gitu buat nyobain jalan-jalan ke pesisir pantai selatan. Hmm. Karena katanya pengalaman dan apapun yang bakal dilihat di situ magis banget. Dan setelah melalui diskusi, akhirnya mereka sepakat buat pergi ke sana pas lagi sama-sama libur kuliah pada saat itu. Sekalian buat dokumentasi budaya lokal lah. Mereka pergi ke salah satu dusun nelayan, nginep di rumah warga di sana. Dusunnya ini sunyi dan tenang, Nat, Moy. Hmm. Penduduknya ramah, lautnya luas, dan anginnya kenceng banget bahkan pas siang hari. Warga sih bilang kalau angin dari laut ini itu seringkali bawa suara. Kadang suara manusia, kadang juga bukan suara manusia. Pokoknya ada satu pesan dari sesepuh desa pas mereka datang. Pesannya tuh gini, pantai ini bukan buat tempat main mas. Kalau pas ada angin dari darat dan mas pakai baju hijau, jangan ngedekat ke garis ombak. Hmm. Nah, pantai di dusun ini dikenal sebagai pantai ijo. Bukan karena warna air yang benar-benar ijo ya, tapi ini karena katanya aliran air di pantai ini tuh ngalir lurus langsung ke Lorong Ratu di selatan. Oke. Novel kirain larangan soal warna hijau ini cuma mitos klasik lokal aja. Tapi dari pertama kali mereka datang, mereka ngeh, beneran, gak ada sama sekali orang yang pakai pakaian warna hijau. Semua warga tuh beneran patuh. Sampai ada satu sore nih ya, masih di hari-hari awal mereka di sana, Dimas ini bilang kalau dia tuh ngelihat ada sosok perempuan lagi berdiri bener-bener di garis pantai, jauh dari mereka. Tapi deket banget sama ombak-ombak gede. Oke. Rambutnya tuh panjang banget, pakai kebaya ijo tua, dan gak gerak sama sekali. Dimas buru-buru lari ngedekat ke si perempuan ini. Tapi pas makin dekat, katanya sosok ini udah gak ada, Nat, Moy. Hmm. Gak ada jejak kaki, gak ada bekas basah dari pasir juga. Gak lama dari situ pun, Novel sama Argani lari nyusul Dimas. Dan pas Dimas nyeritain apa yang dia lihat barusan, teman-temannya malah ketawa di situ. Mereka belum pada sadar kalau laut tuh lagi ngebuka matanya, dalam Hmm. tanda kutip. Oke. Di malam harinya, pas mereka ini lagi tidur, Noval nih kaget karena dia dibangunin sama Argani yang kelihatan panik banget. Gak tahu kenapa. Mukanya beneran pucat dan di situ Argani cuma bilang kalau dia ini mimpi. Dia duduk di sebuah pertunjukan wayang, tapi bukan jadi penonton, Nat, Moy. Di mimpinya ini, dia itu jadi salah satu wayangnya. Hmm. Dan semua penonton di hadapannya tuh kelihatan real banget, tapi pada nggak punya wajah. Anjir. Nova langsung ngeliat ke arah kamar Dimas, dan Dimas juga udah nggak ada di kasurnya. Ternyata Dimas ini udah berdiri persis di depan pintu belakang. Katanya, dia ini kebangun dari tidurnya gara-gara dia ngedengar ada suara gamelan dari arah belakang rumah. Terus ada bau bunga melati yang kuat banget muncul gitu aja. Hmm. Padahal ya di sana cuman ada pohon pandan sama semak liar doang. Dan pas akhirnya coba sama-sama keluar ke belakang rumah gitu ya, kelihatan banget kalau ada jejak-jejak kaki kecil. Seolah-olah emang ada orang yang jalan dari arah pantai ke depan pintu. Tapi pasirnya tuh warnanya keijauan gitu. Udah tuh, pas mereka nggak mau mikir yang aneh-aneh pokoknya ya, mereka sholat lah. Terus lanjut tidur lagi. Keesokan harinya, waktu yang ditunggu-tunggu datang nih. Hari itu bakalan ada upacara sedekah laut. Noval, Dimas, sama Argani ngajuin diri buat ikut jadi tim dokumentasi acaranya. Hmm. Warga pada bawa sesajen gitu. Ada kepala kerbau, bunga tujuh rupa, pisang raja, dupa, dan gulungan kain hijau yang diselimutin sama daun pandan. Kata sesepuh, kain ini tuh jadi lambang janji. Harus dikembalikan ke laut agar laut tetap tenang, kata gitu. Oke.
Pokoknya kalau sampai kain ini dibawa orang atau nggak balik, berarti bakalan ada yang datang buat ngejemput. Hmm. Nah, tapi di malam itu, abis selesai acara, Noval kaget banget, Nat, Moy. Katanya, di tengah malam, angin tuh ngedorong jendela rumah inap mereka sampai kebuka. Terus pelan-pelan, Noval ngeliat ada ujung kain basah, warnanya hijau, kayak udah nempel di ambang pintu gitu. Noval ngucuk-ngucuk matanya, tapi nggak ada apa-apa setelah itu. Mungkin dia salah lihat kali, dia mikirnya kayak gitu. Tapi setelah hari itu, Noval jadi ngeliat sosok ini tuh untuk pertama kalinya. Noval lagi mandi, malam-malam pokoknya di situ. Di rumah cuma ada Dimas, karena Argani itu lagi keluar cari makan. Hmm. Dari awalnya nyalain keran, bau aroma anyir sama tanah tuh sebenarnya udah mulai kecium. Cukup kuat, tapi ya Noval masih coba untuk cuek. Terus pas Noval nggak sengaja nunduk ke arah bak mandi, katanya ada yang aneh, Nat, Moy. Air dalam baknya ini kayak gerak-gerak gitu, kayak goyang kena gempa, terus ngebentuk semacam kayak ombak-ombak kecil. Dan jauh di dasar bak itu muncul ada kayak gumpalan rambut hitam kusut. Dan rambutnya itu panjang. Terus rambutnya itu kayak melambai pelan-pelan seolah-olah ngambang di bawah air. Sama Noval diambil lah si gumpalan rambut ini, karena takutnya ngehambat aliran air kan. Tapi pas coba ditarik kok berat banget rasanya, kayak nyangkut gitu. Noval coba tarik lagi yang lebih kuat gitu ya, sampai biur tiba-tiba. Gumpalan rambut itu ketarik, atau lebih tepatnya keangkat. Tapi di bawah rambut itu, Nat, Moy, ada kepala. Wajahnya tuh samar, dengan mata putih, dan rambut nutupin separuh wajahnya gitu ya. Dia berdiri gak gerak, malah cuman kayak ketawa nyaring kayak kuntilanak gitu. Dan air bak tuh pelan-pelan warnanya jadi berubah agak keijauan gitu. Noval teriak ketakutan. Dia langsung lari nyamperin Dimas yang gak ada di dalam rumah. Pas dicari-cari, Dimas ini udah duduk diem bengong di pinggir pantai. Dipanggil-panggil sampai diajak ngomong juga gak ngejawab. Pandangannya beneran kosong si Dimas itu. Tapi ya untungnya gak lama dari situ Argani balik ke rumah terus nenangin Noval. Pokoknya makin hari Dimas ini makin aneh. Tiap malam katanya Dimas ini tuh sekarang kalau tidur posisinya beneran harus ngadep jendela yang ngarah persis ke arah laut. Dari situ Noval jadi mulai khawatir sama Dimas. Diem-diem dia masuk ke kamarnya buat semacam ngebongkar tas sama lemari gitu. Dan tahu apa yang ditemuin? Ada kain hijau yang dilipat gitu di dalam laci lemari Dimas. Pas coba ditanya ini dari siapa, Dimas pokoknya cuma jawab, waktu upacara dia bilang kain ini buat aku, kata gitu. Dia siapa coba? Nggak tahu kan? Kondisinya pokoknya udah mulai nggak enak. Noval sama Argani sepakat buat nyimpen kain hijau tadi buat besok dikasih ke sesepuh desa. Tapi belum juga ganti hari nih. Malam itu persis tuh malam purnama. Angin laut tuh masuk ke dusun beneran kayak nafas panjang gitu, dingin banget. Tepat jam 2 pagi, brak, pintu rumah tuh kebuka gitu aja. Noval sama Argani refleks bangun dari tidurnya dan sadar kalau Dimas nih udah nggak ada di rumah. Panik dong mereka berdua. Detik itu juga Noval sama Argani langsung keliling sekitar rumah buat nyari si Dimas, tapi nggak ketemu juga. Mereka langsung lari nyusurin pantai, dan jauh di garis ombak kelihatan ada siluet badan jalan pelan gitu. Secara postur mirip banget sama Dimas. Tapi dari arah belakangnya pelan-pelan muncul sosok perempuan berjubah hijau, nggak nyentuh pasir, tapi rambutnya tuh ngejuntai menyapu air. Kesannya jadi kayak kejar-kejaran gitu sekarang. Noval sama Argani nyepetin larinya, tapi sosok itu tuh kayak langsung nyengkram siluet Dimas, ditarik, terus dijatuhin aja gitu ke arah depan. Kegulung ombak terus hilang. Pas Noval sama Argani sampai sana, cuman kesisa gulungan kain hijau aja, basah, dan di atasnya tuh ada bunga melati. Di keesokan harinya, Noval sama Argani minta tolong warga sekitar, bahkan sampai tim SAR juga, buat ikutan turun nyariin Dimas. Tapi tetap aja, 3 hari mereka nyari, itu nggak ketemu jejak Dimas sedikit pun. Bahkan sampai sekarang. Dan yang diingat sama Noval juga Argani, itu cuman pesan dari sesepuh dusun itu. Kalau yang memanggil sudah mengambil, tidak akan dilepas. Anjir. Kecuali ada yang menggantikan. Nah, kenapa si Noval share cerita ini? Karena beberapa hari lalu, dia tuh dapat foto dari warga setempat. Foto upacara yang sama tahun ini. Dan di belakang barisan orang yang antar sesajen, katanya udah berdiri siluet laki-laki dengan wajah yang cukup familiar, tapi matanya tuh ketutup sama daun pandan, dan tangannya itu lagi genggam kain hijau. Anjir, jadi bisa dibilang sekarang si Dimas itu tuh jadi kayak semacam tahanannya
Nyi Roro Kidul. Iya, entah Nyi Roro Kidul atau kuntilanak hijau atau siapapun, tapi bisa jadi sih sampai kalau misalkan kita percaya sama kata-kata sesepuh dusunnya ya, sampai ada yang menggantikan mungkin. Kalau lawan lo udah Nyi Roro Kidul sih susah lepasnya sih itu.